Pemirsa, dua Satgas COVID-19 di Sika, Nusa Tenggara Timur diancam menggunakan parang saat akan memindahkan pasien isolasi mandiri. Warga menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina COVID-19. Dua petugas Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diancam dengan parang oleh pihak keluarga saat hendak menjemput pasien positif virus corona yang melakukan isolasi mandiri. Kedatangan kedua petugas Satgas COVID-19 itu sudah ditunggu pihak keluarga dan warga. Mereka masing-masing memegang parang dan menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina. Aksi warga berhasil diredam anggota TNI yang ikut mengawal kedatangan Satgas COVID-19. Namun akibat aksi pengancaman membuat upaya evakuasi dua pasien COVID-19 batal dilakukan. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo mengaku sangat menyayangkan dengan kasus yang dialami oleh petugas Satgas COVID-19. Tidak pantang dulu, ya, tetap melakukan edukasi. Ya, saya harap kejadian seperti di Doreng itu tidak terulang lagi. Ya, ini terakhir. Kejadian tersebut berawal ketika petugas Satgas COVID-19 hari Minggu kemarin diperintahkan untuk menjemput dua pasien terkonfirmasi corona di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Kedua pasien yang isoman itu akan dipindahkan ke lokasi karantina terpusat di Maumere. Namun keluarga menolak dan mengancam petugas dengan parang. Warga juga nyaris membakar ambulans petugas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Berebut nomor antrean peserta vaksinasi COVID-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara terlibat kericuhan. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, antrean peserta vaksinasi juga abaikan protokol kesehatan. Ratusan warga berdesakan dan berebut nomor antrean untuk vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Antrean warga yang menimbulkan kerumunan ini disebabkan karena ketidaksiapan panitia dalam memberikan pelayanan kepada warga. Pasalnya, selain mendaftar secara online, panitia juga menerima pendaftaran secara offline di lokasi vaksinasi, sehingga nomor antrean warga yang mendaftar secara online tidak sesuai dengan antrian. Kendalanya yang di nomor antrian itu sih ada kendala sedikit karena berebut nomor antrian seperti itu. Ada yang sesi, kan tadi sesi kedua, ada yang sesi ketiga atau besoknya minta nomor antrian karena mungkin kurang informasi ya yang dibagikan ke masyarakat. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, puluhan warga yang akan divaksin berkumpul di depan Puskesmas Lewi Gajah, Kota Cimahi. Warga menunggu sejak pagi dan berebut untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Satgas COVID-19 setempat telah memberikan himbauan kepada warga untuk menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Namun, animo warga yang tinggi untuk divaksin membuat petugas pun kewalahan. Dalam satu hari, Puskesmas Lewi Gajah Kota Cimahi menyuntikkan 300 dosis vaksin. Diharapkan dengan vaksinasi ini dapat mempercepat penanganan virus corona di Kota Cimahi, Jawa Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pelayanan pembakaran jenazah di krematorium Bebalang, Bangli, Bali naik signifikan. Dalam sehari, puluhan jenazah yang didominasi pasien COVID-19 dikremasi di tempat ini. Seperti inilah suasana di krematorium Yayasan Sagraha Mandraganta Santi, atau yang lebih dikenal krematorium Bebalang di Bangli, Bali, Senin malam. Sebanyak 12 jenazah yang didominasi pasien COVID-19 diupacarai dan dikremasi. Protokol ketat diterapkan, jenazah pasien COVID-19 diantar mobil ambulans dan sudah berada di dalam peti. Hanya keluarga jenazah dengan jumlah terbatas saja yang diperkenankan masuk ke area krematorium. Di masa pandemi COVID-19, pelayanan pembakaran jenazah di tempat ini meningkat berkali-kali lipat dibandingkan pada saat normal. Jika sebelum pandemi, krematorium hanya menyediakan 1 shift pembakaran, namun di masa pandemi tersedia 2 hingga 3 shift pembakaran yang tersedia di pagi, siang, dan malam. Tercatat pada Senin kemarin sebanyak 38 jenazah dikremasi sejak pagi hingga malam. Namun dalam masa pandemi ini, terutama 2
2-3 hari terakhir karena ada instruksi dari pemerintah Provinsi Bali ataukah dari MDA bahwasannya tidak boleh menitip jenazah lebih dari 2 hari. Mulai itulah kami melakukan kegiatan sampai 3 shift. Yang biasa Peningkatan jumlah jenazah yang dikremasi ini sejalan dengan terbitnya surat edaran Majelis Desa Adat yang menginstruksikan jenazah dikremasi maksimal 3 hari setelah meninggal. Hal ini untuk menghindari penumpukan jenazah di rumah sakit. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, terkait kremasi yang meningkat di Bali khususnya untuk pasien atau jenazah COVID-19, bergabung bersama kami Dewi Umaryati langsung dari Krematorium Bebalang, Bali. Selamat siang Dewi, berapa sebenarnya rata-rata permintaan kremasi jenazah setiap hari di sana? Apakah meningkat juga untuk hari ini? Ya, Fani dan juga pemirsa, sejak tadi pagi sampai siang hari ini masih saja ada warga yang datang dari sejumlah daerah di Kabupaten Bangli ini, di Bali ini untuk mendaftarkan anggota keluarganya yang meninggal untuk dikremasi di Krematorium Bebalang Bangli. Jika sepanjang hari kemarin Krematorium Bebalang Bangli mengkremasi sebanyak 38 jenazah yang 90% diantaranya merupakan pasien COVID-19, maka di hari ini aktivitas di Krematorium Bebalang Bangli ini dihentikan sementara, bukan lantaran bertepatan dengan Hari Libur Nasional 17 Agustus, melainkan bertepatan dengan Pasah, yakni kepercayaan warga untuk tidak menggelar prosesi keagamaan karena dianggap hari yang kurang baik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Krematorium Bebalang Bangli, Bapak Nyoman Karsane. Om Swastiastu, Bapak, terkait proses kremasi di Krematorium Bebalang Bangli ini. Proses reservasi sudah sampai tanggal berapa, Bapak? Om Swastiastu, sementara sampai hari ini yaitu sudah sampai tanggal 25. Yang mana dalam proses pendaftaran masyarakat itu harus berdaftar dulu, setelah daftar baru dicarikan jadwal kegiatan. Karena dalam proses kami melakukan upacara pengabenan ala Bali, kami tidak setiap hari, karena ada beberapa hari yang tidak bisa kami lakukan upacara, yaitu Pasah, Purnamo, Tilam atau Purwani yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan umat Hindu. Ya, itu artinya jika ada warga yang meninggal hari ini kemudian akan mendaftarkan anggota keluarganya melakukan kremasi di Krematorium Bebalang ini, pekan depan baru proses itu baru bisa dilakukan, seperti itu, Pak? Kalau sampai hari ini betul, Mbak, karena kami akan melakukan ritual di tanggal 24 dan 25. Sementara di posisi tanggal 24 sudah penuh kloter kami, dan saat ini sudah memasuki ke tanggal 25, yang pagi baru 9 mayat, yang siang sudah 7 mayat. Ya. Lalu bagaimana Pak dengan adanya surat edaran dari MDA atau Majelis Desa Adat Bali dan PHDI yang menyatakan bahwa maksimal penitipan jenazah di rumah sakit itu 2 hari? Kalau menurut saya, Mbak, karena saya sekaligus Manggala Adat Bebalang, saya berharap selaku klien adat di tingkat bawah agar bisa dipikirkan kembali oleh PHDI atau yang mengeluarkan instruksi ini. Karena di Bali sudah semuanya tahu, Mbak, tidak bisa setiap hari kita melakukan ritual pengabenan atau iannya. Boleh bahasanya itu adalah mekingsan atau taruh aja dulu di kuburan atau di setro-setro adat, tapi tidak akan bisa dilakukan secara kontinu. Kalau hari ini sudah masuk mayat, berarti 3 hari lagi baru bisa. Karena kalau besok namanya ngajangin. Kalau 2 hari saya masukkan mayat lagi, namanya ngelangkar gunung, itu ada pakem drestenya. Nah, semoga dengan pikiran beliau-beliau atau pengurus PHDI atau yang mengeluarkan kebijakan ini, agar bisa dipikirkan kembali dan bagaimana solusinya kami di masyarakat. Biar enggak masyarakat COVID ini, yang kena COVID ini, mereka kebingungan, mereka mau dibawa kemana, bawa ke rumah juga salah. Dibawa ke setre, saya dah klien adat di Bebalang, tidak berani akan masuk atau membawa mayat itu setiap hari ke kuburan karena ada simo namanya atau dreste namanya. Terkait proses pendaftaran di krematorium ini, apa yang harus dilakukan? Apakah harus datang langsung atau bisa lewat booking dulu, Pak? Bisa, Mbak.
Kami dengan fasilitas media atau fasilitas kecanggihan teknologi sekarang, kami tidak harus mereka datang ke sini. Mereka bisa booking lewat WA atau telepon, namun catatannya adalah mereka mau mengikuti SOP standar kami. Yang mana SOP-nya itu adalah mereka harus datang dengan 15 orang dan minimal mereka sudah di swab antigen, karena kami juga perlu sehat, Mbak. Karena prinsip kami, tatkala COVID sekarang ini dalam masa pandemi ini, yang harus kita jaga adalah yang masyarakat masih hidup. Karena kita ada keyakinan, ada kemungkinan yang disebut OTG dan lain sebagainya. Oke Bapak, terima kasih banyak informasinya. Iya Fandi, selama pandemi COVID-19 ini krematorium juga telah membagi menjadi 3 shift operasional dimulai pada pukul 7, pada pukul 13, dan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Fandi, kembali ke studio. Kita harapkan angka kematian akibat COVID-19 di sana segera menurun. Terima kasih Dewi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mencapai target vaksinasi COVID-19 secara nasional. Salah satunya dengan membuka sentra vaksinasi di rumah makan atau restoran. Masyarakat yang ingin memesan makanan bisa langsung mendapatkan suntikan vaksin setelah dinyatakan layak oleh tenaga medis yang bertugas. Sentra vaksinasi di rumah makan Bebek Doer mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Restoran yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pengunjung bisa mendapat suntikan vaksin sambil memesan makanan kesukaannya untuk dibawa pulang. Ini adalah bentuk gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi untuk bangkit dan pulih dari pandemi. Saya di Kemenparekraf bertanggung jawab untuk 34 juta masyarakat pelaku parekraf yang harus divaksin. Untuk dosis kita menyediakan 800 dosis ya untuk warga DKI dan juga untuk warga Jabodetabek. Kita menyediakan vaksin ini untuk umum, jadi terutama warga sekitar di rumah makan Bebek Doer. Sentra vaksinasi yang diselenggarakan selama 2 hari ini merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Alumni Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, Rumah Makan Bebek Doer, serta pemerintah Kota Jakarta Selatan. Vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat membantu mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Edmond Dantes, iNews melaporkan.